Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahabati ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Kita akan memasuki pelajaran 12. Di pelajaran 12 ini kita akan mempelajari sedikit tentang kahful mukhatab, serta kembali kita mempelajari domir, yaitu domir muttasil dan munfasil, serta kita belajar fi'il yang pelakunya adalah muannas mufrad, yaitu hiya. Kita masuk ke kitab, ada di halaman 63. Kita baca. Bismillah. Ad-darsus tsaniyah asyara, pelajaran yang ke-12. Bacaan di pelajaran 12 ini adalah berupa percakapan antara Su'ad dan Al-Bintu. Kita mulai baca. Su'adu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sejahtera dan rahmat Allah serta barokahnya kepada kamu. Al-Bintu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat kepadamu serta rahmat Allah dan keberkahannya atasmu. Kaifa haluki ya bintu? Apa kabarmu wahai putri? Ana bi khairin walhamdulillahi. Saya baik, puji syukur hanya kepada Allah. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana minar Riyadi. Saya dari Riyadh. Masmuki? Siapa namamu? Ismi Aminatu, nama saya Aminah. Aina abuki, di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Bapak saya di sini di Madinah Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Dia pembina di SMA. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya aidan huna, dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Dia seorang dokter di klinik bersalin. Waman hadhil fatatul ladhi ma'aki, dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Ahya ukhtuki, apakah ia saudarimu? La, hiya bintu ammi. Bukan, dia adalah putri pamanku. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu, namanya Fatimah. Ahya zamilatuki, apakah ia temanmu? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Tidak, saya di sekolah SMP. Wahia fil madrasati tsanawiyati, dan dia di sekolah SMA. Alaki ukhtun, apakah kamu mempunyai saudari? La mali ukhtun, tidak, saya tidak memiliki saudari. Alaki akhun, apakah kamu memiliki saudara? Naam li akhun kabirun, ya, saya memiliki saudara yang besar. Maksud di sini adalah abang, ya. Wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah mahasiswa di universitas. Wa man hadzal tiflul ladzi ma'aki, dan siapa anak kecil ini yang bersamamu? Huwa bnu akhi, dia putranya saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya Sa'dun. A ummuki fil baitil ana, apakah ibumu ada di rumah sekarang? La dhahabat ilal mustashfa, tidak, dia telah pergi ke rumah sakit. Baik, di pelajaran ini, pelajaran yang kita akan pelajari anti. Ketika kita mempelajari pelajaran 10 kemarin, bila kita ingat, kita mempelajari domir muttasil dan munfasil untuk mudzakkar seperti anta, dan domir kaful mukhatab yaitu ka. Di pelajaran 12 ini kita sedikit pelajari tentang domir muannas dari anta yaitu anti. Anti adalah domir orang kedua yang berarti kamu perempuan satu orang.
Di sini kita juga mempelajari tentang fiil yang pelakunya adalah dia perempuan. Muannasnya dari huwa, yaitu hiya. Ketika pelaku dari kata kerja, misalkan kita ambil kata kerja dhahaba. Dhahaba di situ ada pelakunya yaitu huwa. Ketika pelakunya hiya, berarti dia ditambah ta maftuhah, ta yang terbuka dan disukunkan menjadi hiya dhahabat, seperti yang ada di kalimat terakhir percakapan di pelajaran 12 ini, yaitu A'ummuki fil baitil ana? Dijawab la dhahabat ilal mustasfa. Dhahabat ini pelakunya adalah hiya, kembali ke ummi yang ditanyakan. Demikian. Setelah kita baca dan kita terjemahkan, sekarang kita mulai. Di sini ada tamarinu, latihan. Di sini hanya membaca dan menulis. Namun demikian kita sedikit cari pelajaran yang ada di dalam latihan satu ini. Tamarinu, perintahnya iqra waktub, bacalah dan tulislah. Di nomor 1, kaifa haluka ya abi? Ketika abi yang ditanyakan, dia menggunakan domir ka. Kaifa haluka ya abi? Apa kabarmu wahai bapakku? Nah, di sini kita merojaah tentang harfu nida. Ya abi, wahai bapakku. Di nomor 2, kaifa haluki ya ummi? Ketika kita bertanya kepada seorang perempuan, ka tadi menjadi ki. Kaifa haluki? Apa kabarmu wahai ibuku? Kemudian di nomor 3, aina ibnuki ya Zainabu? Yang ditanya Zainab, domirnya adalah ki. Dijawab dhahaba ilal masjidi. Dhahaba di sini adalah kata kerja yang pelakunya adalah dia laki-laki. Pelakunya kembali ke ibnun, putranya Zainab. Kita ulang, aina ibnuki ya Zainabu? Dhahaba ilal masjidi. Di mana putramu wahai Zainab? Dia telah pergi ke masjid. Baik, di nomor 4, aina bintuki ya Aminatu? Di mana putrimu wahai Aminah? Kita lihat jawabannya. Dhahabat ada tak maftuha yang sukun. Dhahabat ilal madrasati. Nah, ini yang saya maksud, yaitu ketika fiil pelakunya adalah dia, satu orang, muannas yaitu hiya, berarti dhahabat tadi kita tambah tak maftuha yang disukunkan. Dhahabat ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Di nomor 5, liman hadhihi sa'atul jamilatu? Milik siapa jam tangan yang bagus ini? Silakan teman-teman merojaah. Di sini ada hadhihi, kata tunjuk untuk muannas. As-sa'atul jamilatu, dia susunannya na'at wa man'ut. Kemudian dijawab, ahya laki ya Fatimatu? Na'am hiya li. Nah, ahya ini adalah domir untuk mu'annas kembali ke as-sa'atu yang akhirnya tak marbuto, sehingga dia dihukumi mu'annas. Ki di sini adalah domir untuk Fatimah. Ahya laki ya Fatimatu? Naam hiya li. Apakah dia milik kamu wahai Fatimah? Ya, dia milik saya. Selanjutnya di nomor 6, ahadza qalamuka ya Muhammadu? Apakah ini penamu wahai Muhammad? Kita lihat ketika Muhammad dia menggunakan domir ka yang harokatnya fathah. Dijawab la hadza qalamuka anta. Tidak, ini adalah penamu. Anta yang di belakang ini tidak diterjemahkan, dia merupakan penegasan saja. Di nomor 7, tilkas sayaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Mobil yang bagus itu yang telah keluar sekarang dari sekolah milik kepala sekolah. Di sini kita lihat kharajat itu adalah fiil yang domirnya adalah muannas mufrad yaitu hiya. Dia kembali ke as-sayarah, mobil. Mobil itu adalah dia isim muannas. Jadi bila diganti dengan domir, dia menggunakan domir hiya. Maka dari itu kata kerjanya yaitu kharaja
disambung dengan ta maftuhah yang sukun untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah mufrad muannas. Baik, kita lanjut ke nomor 8. A'anta muhandisun ya akhi? Apakah Anda seorang insinyur wahai saudaraku? A'anta itu adalah domir orang kedua, laki-laki satu orang. Dijawab, la ana tabibun. Tidak, saya adalah seorang dokter. Ana adalah domir orang pertama yang berarti saya. Kita lanjut di nomor 9. A'anti tabibatun ya ukhti? Apakah kamu seorang dokter wahai saudariku? Anti adalah kata ganti orang kedua juga, hanya ini untuk perempuan tunggal ya. Anta itu kata ganti orang kedua tunggal yang berarti kamu laki-laki, sedangkan anti kata ganti orang kedua tunggal untuk perempuan. Dijawab, la ana mudarrisatun. Bukan, saya adalah seorang bu guru. Baik, selesai di latihan 1, kita lanjut ke latihan 2. Di sini perintahnya adalah iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati thumma qra'ha ukhra ba'da tagyiri al-munada kama huwa muwaddahun fil misali. Jadi kita diperintahkan untuk membaca setiap dari kalimat-kalimat berikut. Kemudian bacalah sekali lagi setelah dirubah munadanya seperti dia dijelaskan dalam contoh. Maksudnya kita membaca soal, kemudian munadanya dirubah menjadi yang ada di sebelah kiri kita. Kita coba, mungkin dengan membaca contoh kita akan paham perintahnya. Kita baca contohnya, misalun, aina qalamuka ya abi? Kemudian kita lihat di sebelah kiri ini ada tulisan ya ummi. Berubah aina qalamuki ya ummi. Ketika domir anta atau anti dia kedahuluan isim atau huruf, maka anta berubah menjadi ka, anti berubah menjadi ki. Kita coba di nomor 1. Aindaka qalamun ya Muhammadu? Apakah kamu memiliki pena wahai Muhammad? Pakai ka ya, aindaka. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya Aminatu. Berarti ka di sini diganti ki. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah Aminah, dia perempuan. Kita coba, kita baca sekali lagi sesuai perintah. Setelah munadanya dirubah menjadi aindaki qalamun ya Aminatu? Apakah kamu memiliki pena wahai Aminah? Di nomor 2, aina baituka ya ustadzi? Di mana rumahmu wahai guruku? Kemudian kita baca sekali lagi dengan mengganti munadanya, aina baituki ya ustadzati? Di mana rumahmu wahai ustadzahku? Di nomor 3, ahadat daftaru laka ya Aliyu? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Kita baca sekali lagi dengan merubah munadanya, ahada daftaru laki ya Fatimatu? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Selanjutnya kita membaca di soal nomor 4, min aina anta ya akhi? Nah, di awal sudah dikatakan kalau anta itu untuk laki-laki, anti untuk perempuan, ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Berarti kita baca sekali lagi menjawab soalnya. Min aina anti ya ukhti? Dari mana kamu wahai saudariku? Di nomor 5, aina abuka ya Khalidu? Di mana bapakmu wahai Khalid? Kita baca, aina abuki ya Khadijatu? Di mana bapakmu wahai Khadijah? Di nomor 6, a'anta maridun ya Khali? Apakah kamu sakit wahai pamanku? Kita baca sekali lagi dengan mengganti munadanya,
Aanti maridotun ya khalati, apakah kamu sakit wahai bibiku? Kemudian di nomor 7, aina baituka ya ammi, di mana rumahmu wahai pamanku? Kita jawab, aina baituki ya ammati, di mana rumahmu wahai bibiku? Lanjut di nomor 8, alaka ahun ya Hamidu, apakah kamu memiliki saudara wahai Hamid? Kita ganti munadanya, alaki ahun ya Su'adu, apakah kamu memiliki saudara wahai Su'ad? Di nomor 9, madza indaka ya akhi, apa yang kamu miliki wahai saudaraku? Madza indaki ya ukhti, apa yang kamu miliki wahai saudariku? Di nomor terakhir, assalamu alaika ya abi, salam sejahtera atasmu wahai bapakku. Assalamu alaiki ya ummi, salam sejahtera atasmu wahai ibuku. Alhamdulillah telah selesai latihan 2. Kita lanjut di latihan 3. Perintahnya adalah anis al-fa'ila fi kulli minal jumalil atiyati. Anis adalah muannaskan. Al-fa'il itu adalah artinya pelaku dari suatu pekerjaan. Fi kulli pada setiap minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut. Nah, ini yang dikatakan di depan, yaitu kita menambahkan ta maftuhah disukunkan di akhir kata kerja. Seperti contoh, kita baca contohnya, misalun kharaja Muhammadun minal baiti. Di kata kerja kharaja yang artinya telah keluar, di situ ada fa'il, yaitu fa'il artinya adalah pelaku. Di kata kharaja itu sudah terkandung pelakunya, yaitu huwa, dia laki-laki satu orang, tentang waktunya, yaitu telah, karena ini fi'il madi, dan jenis pekerjaannya, yaitu keluar. Jadi kita terjemahkan, dia telah keluar, yaitu Muhammad dari rumah. Sekarang perintahnya adalah anis al-fa'ila. Jadi pelakunya yang tadinya mudzakkar, yaitu Muhammad, yaitu huwa, kita muannaskan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan ta maftuhah yang sukun di belakang huruf terakhir fi'il tersebut. Kita lihat contohnya, kharajat Aminatu minal baiti. Dia telah keluar, dianya itu siapa? Aminah, perempuan. Dia telah keluar, yaitu Aminah dari rumah. Mudah insya Allah, kita tinggal menambahkan ta sukun di belakang fiil-fiil yang ada di latihan. Kita coba kerjakan di nomor 1. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Telah pergi Pak Guru itu ke kelas. Kita kerjakan menjadi zahabat ditambah tak sukun. Nah, al-mudarrisu kita telah belajar cara membuat isim mudzakkar menjadi muannas, yaitu dengan memfathahkan huruf terakhir kemudian kita kasih ta marbuto. Kita ulangi jawabannya, zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Telah pergi Bu Guru itu ke kelas. Ketika tak sukun bertemu alif lam yang sukun juga, ketika kita ingin menyambungnya, berarti tak sukun itu kita beri harokat kasroh menjadi zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Kemudian di nomor 2 sama mengerjakannya, kita tinggal kerjakan. Zahaba abi ilal mustashfa. Telah pergi bapakku ke rumah sakit. Kita jawab menjadi zahabat ummi ilal mustashfa. Telah pergi ibuku ke rumah sakit. Yang tadi abi dia mudzakkar, kita ganti menjadi ummi yang muannas. Kita lanjut nomor 3. Jalasat talibu fil fasli. Telah duduk siswa itu di dalam kelas. Kita rubah pelakunya menjadi muannas. Jalasat at-talibatu fil fasli. Telah duduk siswi itu di dalam kelas. Baik, nomor terakhir di latihan 3. Kharaja akhi minal baiti. Telah keluar saudaraku dari rumah. Kita muannaskan pelakunya. Kharajat ukhti
minal baiti, telah keluar saudariku dari rumah. Alhamdulillah, demikian kita sekarang telah mempelajari fiil yang pelakunya adalah domir mu'annas mufrad, yaitu hiya. Baik, kita lanjut di latihan 4. Di latihan 4 ini kita hanya memperhatikan ada info di sini. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah yang berikut ini. Nah, ini yang tadi sedikit saya sebutkan. Ketika bertemunya dua sukun, yaitu iltiqa'u sakinaini, jalasat diakhiri dengan tak sukun. At-talibatu dia diawali dengan al yang sukun juga. Nah, bila bertemu hal seperti ini, gampang kalau kita mau pisah bacanya, tinggal jalasat at-talibatu. Nah, yang masalah ketika kita ingin membaca dengan menyambungnya, yaitu dengan membaca wasol, ya, menyambungnya. Bagaimana caranya? Sedangkan ini sukun bertemu dengan sukun. Mudah saja, yaitu dengan memberi harokat kasroh pada huruf sukun yang awal. Maksudnya yang ada di kata awal. Jalasat itu kata awal, taknya sukun, jadi tak sukun itu kita beri harokat kasroh. Kenapa kasroh? Karena sebelum tak sukun itu dia sudah berharokat fathah. Jadi yang sukun itu kita beri harokat kasroh menjadi jalasatit tolibatu. Jika kita ingin membaca secara sambung, secara wasol, ya. Demikian. Nanti di latihan 5 kita akan lihat dan kita akan gunakan apa yang ada di latihan 4. Baik, kita masuk ke latihan 5. Di sini perintahnya adalah iqra al-jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Baik, di nomor 1 man. Kata tanya, ya. Untuk yang berakal kita masih ingat nun di situ adalah sukun, ya. Sedangkan alnya juga sukun. Nah, ini yang kita pelajari di latihan 4. Kita bisa gunakan di sini, yaitu nunnya kita beri harokat kasroh menjadi manil fata. Kita baca manil fata alladzi kharaja min baitikal ana. Siapa pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Wabnu ammi. Dia adalah putra pamanku. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Siapa pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Hiya bintu khalati. Dia putri bibiku. Di nomor 3. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Milik siapa kunci yang ada di atas meja? Huwa lil mudarrisi. Dia milik Pak Guru. Di nomor 4. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Milik siapa jam yang ada di atas kasur? Hiya li zawji ukhti. Dia milik suami saudariku. Nah, di latihan 5 ini kita belajar kembali tentang isi mausul. Bila kita ingat, kita pernah belajar sedikit tentang isi mausul ketika kita mempelajari pelajaran 9, yaitu ketika kita belajar tentang na'at wa man'ut. Nah, di sini kita kembali belajar tentang isi mausul. Ketika di pelajaran 9, kita hanya diberi isi mausul untuk mudzakkar. Nah, di sini kita diberi isi mausul untuk muannas, yaitu allati. Ketika kata sambung yang disambung itu dia adalah berupa isim mudzakkar, maka menggunakan alladzi. Namun ketika dia isim muannas, kita tidak boleh menggunakan alladzi, tapi kita gunakan allati yang khusus untuk muannas. Baik, setelah kita baca di latihan 5, kita telah mengetahui isim mausul untuk mudzakkar dan muannas. Nah, di latihan 6 ini kita berlatih untuk menggunakan mana yang memakai alladzi dan mana yang memakai allati. Kita baca perintahnya di latihan 6. Akmilil jumalal atiyata bi wad'i ismin mausulin munasibin, yakni alladzi, allati fil faragi. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan isim mausul yang sesuai, yaitu mana yang menggunakan alladzi dan mana yang menggunakan allati. Kita telah tahu kalau dia isim mudzakkar berarti menggunakan alladzi. Ketika dia isim muannas maka menggunakan allati. Kita ke latihan.
Di nomor 1 kita baca al-kitabu, tempat kosong ya. Nanti kita akan isi isim mausul. Alal maktabi lil mudarrisi. Kita lihat al-kitabu dia adalah isim mudzakkar. Berarti isim mausulnya adalah alladzi. Kita isi sekarang al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Kitab tersebut yang ada di atas meja milik Pak Guru. Baik, insya Allah kita sudah paham mana yang menggunakan alladzi dan alati. Sekarang kita tinggal jawab di nomor-nomor berikutnya. Di nomor 2, al-qalamul ladzi fi hakibati maksurun. Pena yang ada di dalam tas saya patah. Kemudian di nomor 3, as-sayaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Nah, sedikit di sini dibahas karena di sini hampir ada semua pelajaran yang telah kita pelajari. As-sayaratu, ingat as-sayaratu dia muannas dengan tanda akhirnya ta marbuto. Berarti isim mausulnya ada allati. Kemudian kharajat, kenapa dia menggunakan ta maftuha yang disukunkan? Karena as-sayarah itu dia isim muannas. Jadi domirnya kata ganti dia adalah hiya. Minal mustashfa. Minal mustashfa dia ada harfu jar. Al mustashfa perubahannya diperkirakan saja, tidak ditampakkan. Isim maksur kita ingat. Kemudian lit tobibi dia ada lam jar milik dokter al-jadidi, yaitu al-jadi sifat untuk dokter, harokatnya sama kasroh. Kita ulang, as-sayaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit tobibil jadidi. Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang milik dokter yang baru. Baik, di nomor 4, al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Anjing yang ada di dalam kebun itu sakit. Di nomor 5, al-fatal ladzi kharaja minal masjidil anabnul muadzini. Pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang adalah putra muazin. Di nomor 6, tilkal battatul lati tahta syajarati li bintil fallahi. Bebek itu yang ada di bawah pohon milik putri petani. Kemudian di nomor 7, al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang baru itu yang ada di jalan itu milik menteri. Di nomor 8, ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang ada setelah pelajaran ini mudah sekali. Kemudian di nomor 9, manil fatatul lati jalasat amamal madrasati hiya talibatun min Malaysia. Siapa pemudi yang telah duduk di depan sekolah tersebut? Dia siswi dari Malaysia. Di nomor terakhir, atilkal hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Apakah tas itu yang ada di bawah meja milik kamu wahai Khalid? La hiya li sadiqi Muhammadin. Tidak, dia milik temanku Muhammad. Kita sampai di al-kalimatul jadidatu, yakni al-ammu. Al-ammu yaitu akhul abi, paman yaitu saudara dari bapak. Ammun adalah paman dari pihak bapak maksudnya ya. Kemudian al-ammatu uhtul abi. Al-ammatu yaitu bibi dari pihak bapak, yaitu saudarinya bapak. Kemudian al-khalu yaitu akhul ummi. Khalu yaitu paman, akhul ummi saudaranya ibu. Jadi khalun adalah paman dari pihak ibu. Kemudian al-khalatu uhtul ummi. Berarti al-khalatu adalah saudarinya ibu. Dengan kata lain, al-khalatu adalah bibi dari pihak ibu. Baik, selanjutnya al-fallahu artinya petani.
mustashfal wiladati, yaitu diterjemahkan rumah sakit bersalin. Alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 12 dan telah mengerjakan semua latihannya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.